Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Nanti ini masih pengenalan sebelum kita masuk ke fungsi yang serius. Jadi yang pertama itu adalah saya jelaskan dulu tentang definisi fungsi. Yaitu definisi fungsi itu adalah suatu aturan. Jadi fungsi itu aturan yang dia itu mengkorespondensi atau bahasa lainnya itu mengkaitkan suatu nilai menjadi nilai yang lain. Jadi intinya itu yang namanya fungsi itu dia mengkaitkan suatu nilai menjadi nilai tertentu. Contoh, awalnya 2, gara-gara ada aturan tertentu dia berubah nilai, tidak menjadi 2 lagi, mungkin tetap 2, mungkin bisa jadi 3. Nah, itu yang namanya fungsi. Sehingga nanti fungsi itu dia akan ada beberapa istilah. Nanti yang pertama ada istilah daerah asal, yang kedua ada istilah daerah hasil, terus nanti ada daerah himpunan daerah hasil, itu namanya kodomain. Jadi ada istilah daerah asal, biasanya dikenal dengan nama domain. Kemudian ada lagi nanti daerah himpunan kedua atau kodomain. Terus ada lagi daerah hasil. Jadi kata kuncinya ada 3 itu. Contoh, Pak. Contohnya seperti ini. Saya ibaratkan ini sebuah himpunan ya. Jadi ada himpunan. Nah, himpunan ini berisi bilangan-bilangan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada lagi bilangan. Ini bilangannya juga banyak. Saya sebutkan saja biar ini ada A, ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi itu adalah aturan. Yang namanya fungsi itu adalah suatu aturan yang dia itu mengkorespondensi, mengaitkan. Jadi awalnya 1, dia berubah, saya berikan warna yang lain ya. Misalkan dari 1, dia berubah menjadi A. Terus 2 juga menjadi A. Terus 3 menjadi B. 4 menjadi C. Nah, aturan ini yang namanya nanti dikenal dengan nama fungsi. Nah, syaratnya itu adalah daerah yang asal, daerah asal atau domain. Ini satu nilai, jadi satu nilai itu tidak boleh menjadi 2. Jadi misalkan 1, ini bisa jadi A, bisa jadi B, itu nggak boleh. Jadi setiap daerah yang berubah nilainya itu harus tunggal. Jadi 1, 2. Nah, Pak, kalau yang daerah hasil, lah ini kok ada 1 jadi A, 2 jadi A, boleh? Boleh. Kalau untuk hasilnya nanti misalkan ada 2 nilai, kok ternyata hasilnya sama, itu boleh. Yang nggak boleh itu daerah asal dari 1 ini, dia mencabang. Nah, 1 ini dia tidak hanya 1, jadi B. Nah, ini nggak boleh. Karena nanti ini yang bukan merupakan fungsi. Jadi oleh karena itu di dalam definisinya itu disebutkan itu tepat satu ya. Jadi sebuah nilai tunggal. Jadi ada kata kuncinya tunggal. Jadi intinya itu daerah domain gara-gara aturan tertentu dia berubah nilainya. Nah, kadang berubah nilainya itu bisa sama, bisa berbeda. Nah, aturan yang membuat dia berubah itu namanya fungsi. Nah, contohnya sebagai berikut. Contohnya nanti ke depan, fungsi ini akan dinyatakan. Biasanya cara menyatakannya itu dengan berbagai cara ya. Yang lazim itu seperti ini. Contoh, ini ada F, kemudian di sini ada X. Nah, biasanya yang ini, F ini adalah fungsi. Nah, fungsi, sedangkan X ini biasanya adalah nilai dari fungsi tersebut. Nilai nilai yang ada di domain daerah asal. Nah, namanya X. Contoh, Pak. Contohnya sebagai berikut. Contohnya nanti adalah ini f x sama dengan x pangkat 3 min 4. Nah, kalau yang bentuknya ini apa, Pak? Yang ini. Nah, yang ini tuh namanya aturan. Jadi fx x pangkat 3 min 4. Ini pangkat 3 ya, kok jelek tulisannya. Nah, x pangkat 3 min 4. Nah, ini fungsi fx itu namanya aturannya. Nah, dari nilai bentuk fx sama dengan x pangkat 3 min 4, kita akan merubah. Misal saya punya nilai x-nya itu 2. Jadi awalnya itu nilainya 2. Jadi daerah awalnya 2.
gara-gara aturan fx dia tidak, nilainya nggak jadi 2, dia berubah menjadi ini 2 pangkat 3 min 4. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, dari 2 berubah menjadi 4. Nah, yang merubah itu aturan, nama aturannya disebut dengan fungsi. Nah, ini aturannya. Nah, aturan yang membuat perubahan nilai dari 2 berubah menjadi 4 itu yang namanya dengan fungsi. Contohnya itu diketahui, nah ada contoh ini, contoh 1. Contoh 1 itu diketahui ada suatu fungsi fx atau ada suatu aturannya berbentuk fx sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, nanti biasanya sampai disuruh mencari kalau f-nya 4 berapa nilainya. Kemudian nanti kalau bentuknya tidak nilai harus disederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Contohnya ini diketahui nilai fx sama dengan x kuadrat min 2, sampai disuruh, nah, saya tulis jawab. Kalau yang A, f-nya nilainya 4, berarti berapa nilai f4? F4-nya ya kita tulis bentuknya adalah, ya kita sesuaikan ini 4 kuadrat min 2x, x-nya kita ganti dengan 4. Nah, kita ganti seperti ini, 2 kali 4 lah ini. Nah, 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi dengan 2 kali 4, 8. 16 kurangi 8 hasilnya sama dengan 8. Berarti berapa nilai F4? F4 nilainya adalah 8. Terus berikutnya yang B. Yang B itu diketahui bahwa F4 plus H. Kalau F dalam kurung 4 plus H. Nah, berapa nilainya? Ya kita substitusikan. Saya tulis dulu ya, biar tidak bingung. Fx sama dengan x kuadrat min 2x. Nilai x-nya kita ganti dengan 4 plus h. Jadi diganti dengan yang ada di dalam kurung. Jadi 4 plus h kayak gini dikurangi 2, x-nya juga ini kuadrat ya, kuadrat diganti 2 kali 4 plus h. Jadi kita rubah juga 4 plus h kuadrat. 4 plus h kuadrat itu adalah, kalau mau dijabarkan satu-satu boleh, kalau sudah bisa ya nggak apa-apa. Kalau mau dijabarkan satu-satu boleh seperti ini. 4 plus h kuadrat itu adalah 16 plus 8h ditambah dengan h kuadrat. Nah, ini kemudian ini biar tidak bingung, saya kurung aja ya. Dikurangi dengan ini 2 kali 4 berarti kan min 8 min 2 kali h min 2h. Nah, ini min 8 min 2 itu dari min 2 kali 4 plus h. Sekarang kita sederhanakan, saya urutkan yang saya mulai dengan yang ini dulu. 16 kurangi 8 hasilnya adalah 8 ditambah dengan 6h plus h kuadrat. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau yang C, kadang-kadang fungsi itu juga ada gabungan. Contoh yang C, sampai disuruh mencari yaitu nilai ini, f dalam kurung 4 plus h dikurangi dengan f dalam kurung 4. Nah, kalau seperti ini gimana, Pak? Ya, ini tinggal kita substitusikan saja hasilnya. F4 plus h tadi adalah 8 plus 6h plus h kuadrat dikurangi dengan F4. F4 hasilnya adalah 8. Nah, kalau begitu ini berapa sisanya? Ya, 6h plus h kuadrat. Ini kalau mau disederhanakan lagi ya, h kali 6 plus h. Tapi ini saja sudah cukup sederhana. Nah, kalau yang D ini tidak saya kerjakan. Kalau mau dikerjakan juga boleh, Ding. Boleh, kita kerjakan aja ya. Kayaknya mudah ini. Nah, disuruh menentukan yang D. D itu kita disuruh bagaimana kalau ini F dalam kurung 4 plus H min F4 kayak gini toh, dibagi dengan H. Berapakah nilainya? Nah, nilainya kalau ini tinggal ini 6H plus H kuadrat dibagi dengan H. Berarti sisanya berapa ini? Ya, yaitu ya 6 plus H.
Hasilnya cuma ini aja. Dari sini ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini contoh penerapannya. Nah, sekarang begini. Terkadang, ini ya terkadang ya. Terkadang itu dalam suatu rumusan matematik, baik itu di fisika, sampean itu di apa namanya? di diharuskan tahu tentang beberapa kondisi domain. Jadi nanti diharuskan tahu tentang beberapa kondisi domain. Contoh, ada suatu fungsi atau suatu aturan yang merubah nilai, yaitu bentuknya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kasus ini, maka semua nilai x ini, semua x-nya di bilangan real ya, semua yang ada di bilangan real, jadi ya semua bilangan real, bentuknya kayak gini, semua x yang ada menjadi bilangan real itu bisa masuk ke dalam fungsi tersebut. Nah, tetapi kadangkala tidak semua nilai yang ada di bilangan real itu bisa masuk. Nah, oleh karena itu selaku orang yang mau menghitung, terutama yang jurusan IPA, itu harus tahu, oh ini kapan nilai ini tidak bisa, kapan itu bisa. Contohnya itu contoh 2 ini. Ini contoh, misalkan ada fungsinya kayak gini. Nah, f yang a ya, f sama fx sama dengan 1 per x min 3. Apakah semua x itu bisa menggantikan itu? Jawabannya enggak. Nah, tapi di buku ini enggak ditulis, kita hanya ditulis fx sama dengan 1 per x min 3. Nah, ini tidak bisa. Kenapa syaratnya? Kalau ada bilangan bentuk pecahan, dengan yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut. Ini biasanya dinamakan pembilang, ini biasanya dinamakan penyebut. Nah, kalau ada bentuk pecahan A per B kayak gini, ada pembilang dibagi penyebut, ini ada syaratnya. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau jadi nggak boleh itu 2 per 0 itu tidak ada nilainya. Nah, tidak didefinisikan atau tidak mempunyai nilai. Nah, karena alasan itu, maka yang A itu harusnya ada batasan. Kita harus mengenal. Nah, yang A itu apa Pak batasannya? Batasannya, syaratnya itu daerah domainnya. Kalau mau ditulis seperti ini, domainnya itu adalah himpunan X dengan syarat X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Nah, tulisan yang kayak gini, tulisan ini tidak tertulis, tetapi kita selaku orang yang menghitung harus tahu, oh X-nya nggak boleh 3, sehingga nanti waktu nginput 3 pasti error. Nah, itu biasanya di mesin, yang nanti ketika sampean sudah mulai melakukan perhitungan, mungkin di mekanika atau di di fluida, biasanya di fisika lah. Nah, contoh yang B, contoh yang B itu juga ada batasan. Kalau ada harga mutlak, syaratnya yang di harga mutlak itu tahu, yang di bawah harga mutlak itu tidak boleh kurang dari 0. Nah, jadi contoh ada GT, jadi ada fungsi G dalam kurung T itu sama dengan akar dari 9 min T kuadrat. Ini juga secara fungsi tertulisnya kayak gini, tetapi kita selaku yang mau menghitung harus tahu diri, enggak semuanya loh ini bisa masuk. Nah, siapa saja yang bisa menjadi syaratnya yang ini ya, T kuadrat 9 min T kuadrat itu tidak harus lebih besar daripada 0. Nah, jadi syaratnya itu kalau mau ditulis kayak gini, jadi ini punya syaratnya itu adalah 9 min T kuadrat harus lebih besar dari 0. Nah, berapa Pak nilainya kalau begitu Pak? Ya, nilainya itu kalau mau ditulis ya nilainya itu semua nilai T yang kalau di harga mutlakkan. Nah, itu kalau mau berapa ini nilai T-nya Pak? Kalau begitu ya gini aja, ini 9 lebih besar dari T kuadrat. Oh, ini difaktorkan ya enaknya kalau mau mencari. Ini kalau mencari ya lebih enak pakai pemfaktoran nih. Nah,
Ini kalau 9 min T kuadrat itu kan ada bentuknya seperti ini. 3 min T dikali dengan 3 plus T. Dan hasilnya itu lebih dari 0. Nah, ini silahkan diuji tanda. Di pertemuan yang kemarin kan sudah saya ajarkan. Nah, bilangan T apa saja yang memenuhi. Nah, itu bisa dicari nanti. Jadi tidak saya jelaskan. Contoh yang lain, ya ini gabungan kadang-kadang. Yang C ini gabungan. Ya, misal ada fungsi. Jadi ada fungsi di situ bentuknya HW. Nah, HW. Terkadang itu ada gabungan 1 per akar dari 9 min T kuadrat. Nah, syaratnya pertama itu akar dari 9 min T kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau tidak boleh sama dengan 0 artinya ya T-nya ini W, maaf ya. W artinya W tidak boleh sama dengan 3. Yang kedua W tidak boleh sama dengan min 3. Nah, karena W kuadrat ya. Nah, itu syarat pertama, tidak boleh sama dengan 0. Syarat kedua, 9 min W kuadratnya itu juga tidak boleh selalu bernilai positif. Syarat keduanya itu adalah 9 min W kuadrat harus lebih besar. Maaf, ini kurang ada sama dengannya. Lebih besar sama dengan 0. Berarti W-nya yang mana? Jadi ada 3 batasan. Jadi kalau bentuknya yang seperti yang C, itu syaratnya berlapis-lapis. Syarat pertama, penyebut tidak boleh 0. Syarat kedua, dalam akar itu harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Maka kalau begitu yang C ini secara tidak langsung itu kita harus tahu nilai-nilai apa saja yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai domain. Jadi intinya contoh 2 ini kita mengajak ini digunakan untuk kita selaku yang mau hitung harus jeli dari fungsi tersebut ini mana saja yang nilai yang tidak layak dijadikan daerah domain. Harus tahu. Kalau nggak tahu Pak, ya nanti kalau waktu sampai pakai program itu diinputkan 3, nanti programnya error. Atau kalau mau menghitung volume apa, biasanya kalau mekanika mencari fluida ini nggak bisa. Jadi secara fungsi memang sengaja ini tidak diberikan, tapi selaku yang menghitung itu harus tahu. Jadi biasanya syaratnya itu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, dalam akar itu harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Contohnya kayak gini. Ini saya ambilkan contoh yang ada di fisika. Misal nanti itu ada suatu soal sebagai berikut. Ada suatu batang yang bentuknya silinder mempunyai volume. Volumenya itu dinyatakan dalam bentuk Vx, D. Jadi Vx, D itu adalah suatu fungsi volume. Jadi fungsi volume itu mengisarkan X itu adalah panjang dari silinder tersebut. D itu diameter. Jadi ada suatu fungsi panjangnya berapa, diameter berapa, yaitu volumenya itu menggunakan rumus itu. Nah, pertanyaannya adalah A, rumus Fxd. Nah, rumus silinder. Kita harus tahu rumus tabung. Nah, nanti biasanya kalau di fisika nanti ada tabung dikenai apa, dikenai gaya atau dikenai apa. Nah, sebelum kita masuk macam-macam itu harus tahu fungsi dari volume dulu. Jadi kalau diketahui nilai ini berapa volumenya. Nah, itu namanya fungsi. Nah, contohnya pada kasus ini. Kalau begitu, volumenya berapa ini? Nah, rumus fungsi Fxd-nya gimana? Yang A. Nah, rumus fungsi Fxd-nya kecilkan aja ya. Nah, rumus fungsi Fxd-nya seperti apa? Nah, Fx, D. Nah, rumusnya itu apa kalau begitu? Rumus volume tabung itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Karena alasnya itu berbentuk lingkaran, rumus lingkaran itu kan πr kuadrat. Jadi rumus lingkaran itu kalau mau ditulis sebagai berikut. Rumus lingkaran itu πr kuadrat. Nah, pertama kan luas alas kali tinggi.
tingginya itu tadi adalah X, tingginya tadi X dikali luas alas, karena berbentuk lingkaran ya pi R kuadrat. Nah, padahal yang diketahui itu tidak R, tapi D. Kalau begitu rumus dari fxd itu adalah sebagai berikut. X dikali dengan pi D per 2, R itu kan setengahnya D ya, dikuadratkan. Nah, ini kalau mau sampean sederhanakan jadinya seperti ini. X dikali pi D kuadrat per 2. D kuadrat itu D pangkat 2 D kuadrat. Jadinya ini. Oh, berarti rumusnya kalau gitu seperti itu. Nah, terus pertanyaan kedua, daerah asal daerah hasilnya apa? Kalau daerah asalnya ya semua bilangan X dan D. Nah, yang B, daerah asal dan daerah hasilnya gimana Pak kalau begitu? Nah, daerah asalnya, kalau jawabannya ya, daerah asalnya itu adalah ya bilangan X dan bilangan D semua anggota real. Jadi ini nggak ada syarat tertentu. Pokoknya bilangan real bisa nilainya. Oh, tapi ada syaratnya, saya lupa. Panjang. Nah, panjang itu nggak ada toh. Panjang batang itu berapa? Panjang tongkat negatif 3. Nah, nggak ada. Berarti syaratnya X atau panjangnya itu harus lebih besar dari 0. D, diameter. Kalian pernah dengar diameter lingkaran negatif 5? Nggak ada juga kan? Nah, berarti syaratnya itu panjangnya itu harus lebih besar dari 0. Syarat kedua, diameternya juga harus lebih besar dari 0. Jadi kita harus tahu syarat daerah asalnya. Oh, berarti nanti saya nggak boleh menginputkan X-nya itu berupa bilangan negatif, karena secara di kehidupan nyata tidak ada nilai panjang itu yang negatif dan juga nilai diameter yang negatif. Nah, bagaimana Pak saya tahu daerah asal itu lebih besar 0, D dari 0? Itu dari hasil percobaan atau dari keadaan soalnya. Jadi nggak ada rumus baku ini. Nah, terus pertanyaan yang C, Pak, saya punya data Pak. Saya punya data itu sebagai berikut. Yang C itu ada data. Datanya itu setelah saya ukur, diketahui panjangnya itu adalah 4. Terus kemudian diameter tabung yang mau dicari itu adalah 0,1. Kalau begitu berapa volumenya? Jadi ada berbeda dengan contoh yang awal. Di sini punya dua inputan. Punya inputan pertama itu adalah X, yang ini. Jadi ada dua inputan. Ini dia. Ada dua inputan. Ini sebagai inputan pertama, D itu sebagai inputan yang kedua. Nah, diketahui 4,0,1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berapakah volumenya? Nah, kita sudah tahu fungsinya fxd itu sama dengan X kali pi D kuadrat per 2. Nah, kita tulis dulu. fxd itu sama dengan X dikali pi D kuadrat per 2. Nah, tinggal kita substitusikan. 4 itu sebagai X, 0,1 itu sebagai D untuk mencari volume. Nah, ini berapa kalau begitu? Ini adalah 4 pi D kuadrat kan 0,1 ya. 0,1 kita kuadratkan dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya kan 2 pi kali 0,1 kali 0,1 0,001 ya, 0,01. Nah, kalau begitu ini berapa kalau begitu? Ya, hasilnya ya ini 0,02 pi. Ada yang ditanyakan dari sini? Oh, berarti volumenya adalah 0,02. Oh, bukan ralat ya. Saya ada ralat ini. Ini kan 2 kuadrat ya. Ini bukan 2, tapi bawahnya ini adalah 4. Nah, kalau begitu yang ini nanti juga bukan 2 ini. Nah, ini bukan 2, tapi ini 4, ini juga 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 ya. Kalau begitu ini adalah 0,00
bukan 002 ini, 0,001 pi. Nah, itu contoh terapannya nanti seperti itu. Kalau di IPA nanti ke depan misalkan bangun yang sampean teliti itu tidak hanya berupa tabung, mungkin berupa bangun yang lain atau bisa kerucut, bisa bentuk yang lain. Nah, sampean harus jeli. Satu, dari benda nyata itu bentuk matematiknya gimana. Nah, baik, yang berikutnya itu saya kenalkan ada yang namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Nanti bisa jadi fungsi tersebut nggak ganjil juga nggak genap. Ini hanya kasus-kasus tertentu. Contoh fungsi ganjil. Contoh fungsi ganjil. Sebentar, apa salah ya? Oh, salah saya yang keliru. Nah, keliru. Ada yang saya keliru. Pertama ini kebalik ini. Ini bukan ganjil yang ini. Yang ini yang betul adalah fungsi genap. Saya salah ketik. Nah, ini justru kebalik. Kalau ada fx sama dengan ini namanya fungsi genap. Nah, yang berikutnya yang ini itu justru yang ini adalah fungsi ganjil. Salah ya. Nah, kembali ke laptop. Kembali ke sini. Nah, ini. Oke, nah kalau sudah ini. Baik. Sudah ya. Nah, kita kembali ke sini. Kok ngitung terus. Nah, ini. Oke, baik, perhatikan yang fungsi ini. Fungsi genap itu adalah kalau ada fungsi f yang di situ nilainya dinegatifkan, nilainya sama dengan fungsi fx tersebut. Contohnya aja Pak, langsung aja. Contohnya itu adalah fungsi ini. Jadi saya punya fungsi ini, f dalam kurung fx dalam kurung ini x kuadrat min 2. X kuadrat min 2. Apakah fungsi ini berupa fungsi ganjil atau berupa fungsi genap? Nah, saya berikan caranya. Caranya itu coba dijadikan bentuk fx. Nah, gini, f dalam kurung min x, gini kan. Nah, nilainya berapa kalau begitu? Ya kita ganti min x kuadrat dibagi dengan 2. Nah, sama dengan min x dikuadratkan kan hasilnya x kuadrat min 2. Padahal kita tahu kalau x min 2 itu nilainya sama dengan fx. Nah, kalau begitu x min 2 itu di sini nilainya sama dengan berapa? Nah, sama dengan fx. Jadi kalau ada nilai f min x kok ternyata hasilnya sama dengan nilai fx, maka fungsi itu dinamakan dengan fungsi genap. Nah, kalau yang fungsi ganjil Pak, contoh fungsi ganjil itu sebagai berikut. Nah, saya punya fungsi, misalkan ada fungsi gx. Gx itu nilainya adalah sama dengan x pangkat 3 min 2x. Apakah ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Langkahnya sebagai berikut. Ini kita ganti g min x. G min x itu sama dengan ini min x pangkat 3 dikurangi 2 kali min x. Min x pangkat 3 itu sama dengan pangkat 3 loh, ini bukan pangkat 2 ya. Ini sama dengan min 1 pangkat 3 itu kan tetap ya min 1 ya. Min x pangkat 3 dikurangi min 2x kali 1. Nah, kali min 2 berarti plus 2x. Kayak gini. Ini kalau saya keluarkan min 1, berarti min 1 dikali dengan x pangkat 3 min 2x. Nah, padahal x pangkat 3 min 2x itu kan sama dengan gx. Yang ini loh, ini padahal nilainya sama dengan gx. Nah, kalau begitu apa yang disimpulkan? Lah, gx itu berarti sama dengan min 1 kali x pangkat 3 min 2x, g pangkat x, atau min gx. Nah, jadi kalau ada fungsi kok ini ketika dimasukkan g min x hasilnya itu sama dengan min gx, maka fungsi itu dinamakan dengan nama fungsi ganjil.
contoh. Contohnya yang ini. Contohnya itu adalah fx x pangkat 3 plus 3x. Jadi contohnya ini. Ada suatu fungsi, ada suatu fungsi, fungsinya kayak gini. F dalam kurung fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x dibagi dengan x pangkat 4 min 3x plus 4. Apakah fungsi ini fungsi ganjil atau fungsi genap, atau jangan-jangan tidak ganjil dan juga tidak genap? Nah, bagaimana Pak cara mengujinya? Nah, caranya seperti ini. Ini kan tetap diketahui fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 plus 3x dibagi dengan x pangkat 4 min 3x plus 4. Cara ngeceknya kita rubah yang ada di dalam kurung. Harusnya x kita jadikan dengan min x. F min x itu sama dengan, kan diganti min x ya, min x pangkat 3 ditambah dengan 3 kali min x, kayak gini toh, dibagi dengan min x pangkat 4. Oh, itu soalnya salah ya, saya salah ngasih soal. Yang ini bukan 3x ya, yang betul 3x kuadrat. Nah, bawahnya itu ada kuadratnya. Nah, kita langsung ya, dikurangi dengan 3x kuadrat, x-nya kita ganti dengan min x kuadrat ditambah dengan 4. Nah, kita coba sederhanakan, atasnya jadi min 1 pangkat 3 kan hasilnya tetap min ya, jadi ini min x pangkat 3 jadi kurangi dengan min 3x dibagi dengan min 1 pangkat 4. Min 1 pangkat 4 kan hasilnya 1. Pokoknya kalau min 1 dipangkatkan bilangan genap hasilnya 1. Berarti ini hasilnya x pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya. Berarti 3x kuadrat ditambah dengan 4. Nah, bentuk ini kita sederhanakan. Yang atas ini kita keluarkan negatif satunya. Min 1 dalam kurung x pangkat 3 plus 3x dibagi dengan x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4. Nah, ini kita sederhanakan jadi min dalam kurung gini ya, x pangkat 3 plus 3x dibagi dengan x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4, kayak gini. Nah, padahal kita ketahui bahwa x pangkat 3 plus 3x, yang ini perhatikan yang ini, diketahui bahwa x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4 itu sama dengan fx. Kalau begitu, yang di dalam kurung ini nilainya sama dengan min dalam kurung itu adalah fx. Nah, kalau begitu, ternyata kalau ada f min x jadinya berubah menjadi min fx, maka fungsi itu dikatakan dengan fungsi ganjil. Jadi ini beberapa fungsi. Saya simpulkan dari uraian ini, saya simpulkan yang pertama, fungsi itu adalah aturan yang merubah nilai domain ke menjadi suatu nilai tertentu. Nah, nanti nilai tertentu itu namanya daerah hasil. Syaratnya nilai asalnya itu tidak boleh berubah menjadi dua nilai, harus berubah menjadi nilai tunggal. Nanti contoh bentuk aturannya atau aturan mainnya, contohnya ini fx. Jadi contoh aturannya adalah ini, fx sama dengan x kuadrat min 2. Jadi kalau diketahui nilainya x atau x-nya itu 4, berapakah hasilnya? Atau berapakah kalau sudah masuk ke aturan f-nya, maka nilai dari 4 kalau masuk aturan f dia berubah menjadi 8. Jadi kan nulis f4 sama dengan 8. Nah, terkadang suatu fungsi itu kita
disuruh harus paham nilai-nilai apa saja yang tidak boleh masuk ke atau tidak boleh menjadi daerah asal atau daerah domain atau titik-titik yang tidak boleh dimasukkan ke aturan fungsi ini. Nah, kenapa tidak boleh? Mungkin salah satunya kalau ada bentuk pecahan, kalau penyebutnya itu 0, bilangan tersebut tidak mempunyai nilai atau tidak terdefinisi. Jadi contohnya kayak contoh A. Oh, kita harus tahu. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x min 3. Berarti kita tidak boleh memasukkan x sama dengan 3. Jadi kadang-kadang aturan atau fungsi tersebut itu tidak sembarangan nilai masuk atau bisa dijadikan domain. Nah, sengaja tidak ditulis karena diasumsi pembacanya itu paham bahwa oh nggak boleh loh x-nya ini sama dengan 3. Oh tidak boleh loh t-nya itu dimasukkan kalau nilainya itu menjadi negatif. Nah itu nggak boleh, jadi itu harus dipahami oleh sampean menghitung. Nah terkadang juga nanti fungsi ini tidak tiba-tiba langsung keluar, oh fungsinya fx sama dengan x plus 2, tidak seperti itu. Terkadang kalau di fisika ada bangun-bangun yang ada di dalam kehidupan nyata, ini hasil pengukurannya itu berubah menjadi fungsi. Contohnya adalah ini, batang silinder. Jadi volume batang silinder itu kalau di dalam perhitungan atau nanti disuruh mencari berapa aliran kalau volume air ya, berapa tekanan hidrostatisnya, berapa aliran airnya. Nah itu fungsi volume itu fungsi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi fungsi. Contohnya volume itu. Nah, volume tabung dia menjadi rumus fungsi, yaitu menjadi ini. Aturannya jadi ini. Kalau ada diketahui panjangnya tabung berapa, diameternya berapa, volumenya prediksinya sekian. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, mungkin begitu. Nah, berikutnya itu fungsi itu nanti ada beberapa kategori. Ada yang namanya fungsi genap, ada yang namanya fungsi ganjil. Mungkin setelah ini kita akan mempelajari jenis-jenis fungsi. Nah, setelah ini kita mempelajari jenis-jenis fungsi. Jadi fungsi genap dan fungsi ganjil itu hanya sebagai pengantar saja sebelum kita masuk ke jenis-jenis fungsi yang lain. Contohnya kayak gini. Nah, intinya kalau fungsi genap, fungsi ganjil itu sebagai berikut. Kalau ada f, kemudian kita ganti, biasanya kan fx. Nah, kita ganti menjadi f min x, kok nilainya sama dengan fx, maka itu dinamakan fungsi genap. Kalau ada f, kok kita ganti dengan min x, kok hasilnya sama dengan negatif fx, itu namanya fungsi ganjil. Nah, kalau tidak masuk kedua-duanya berarti ya tidak genap, ya tidak ganjil. Itu beberapa kategori saja. Nah, mungkin seperti itu dari saya untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.